Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita, subjenjang Anak Indria 3 Jemaat KPM Bethel. Apa kabar adik-adik? Kakak pengasuh berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ini kita akan membaca Alkitab dan mendengar cerita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di saat ini Bapa, kami akan membaca dan mendengar sedikit dari berita firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, curahkan Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, agar sebentar nanti apa yang kami baca dan kami dengar, dapat kami mengerti itu, dan dapat kami berlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di siang hari ini terambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Efesus 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Di bawah judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah adik-adik firman Tuhan kita di siang hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita masuk di dalam cerita, kakak pengasuh mau tanya, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita mendengar cerita tentang kepala penjara di Filipi. Sekarang kita akan mendengar cerita tentang gereja yang mandiri. Adik-adik sekalian, siapa yang pergi ke sekolah sendiri? Siapa yang mandi sendiri? Siapa yang bisa makan sendiri, minum sendiri? Nah, adik-adik, kalau semuanya dapat dilakukan sendiri oleh adik-adik, adik-adik telah belajar untuk mandiri. Dengan demikian, adik-adik bisa melakukan apa saja dengan sendiri. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Sebuah lagu, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Adik-adik semua pasti tahu. Oke, kita menyanyi lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. 1, 2, 3. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya adik-adik, sekarang kakak pengasuh mau tanya, siapa yang disebut dengan gereja? Ya, gereja itu adalah adik-adik sendiri, kakak pengasuh, orang tua, mama dan papa, teman. Itu berarti kita semua adalah gereja. Oke adik-adik, dari cerita di atas
dapat memberikan pelajaran bagi kita sebagai gereja yang mandiri. Kita mampu bertanggung jawab untuk mengatur diri kita sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Jika demikian, adik-adik mendengar suara lonceng sekolah minggu berbunyi. Adik-adik tidak perlu menunggu orang tua, menunggu kakak memanggil, tetapi adik-adik bisa melakukannya sendiri. Bahkan adik-adik juga bisa berdoa sendiri, seperti yang ada dalam gambar ini. Adik-adik juga bisa memakai baju sendiri, makan sendiri, belajar sendiri. Bahkan adik-adik juga bisa tidur sendiri tanpa ditemani mama atau papa. Nah, itulah bukti dari gereja yang mandiri. Oke adik-adik, demikianlah materi sekolah minggu kita di siang hari ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah membaca firman. Kami sudah mendengar cerita dari kakak pengasuh. Kami mohon Tuhan Yesus mau selalu memberkati kami semua. Dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.